Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Nama ba'du. Yang kami hormati jajaran pimpinan dan kami mohon izin untuk Pak Rektor tidak bisa bergabung karena masih agenda di Kopertais Semarang untuk rapat dengan Kopertais dan PTKI yang lain ya. Kami hormati pula Bapak Ibu dosen tamu dari beberapa latar belakang. Ada kepala madrasah sekolah, ada peneliti Balitbank, ada juga guru, ada juga sastrawan, ada juga praktisi wirausaha dan sebagainya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa tatap muka secara Zoom. Ini awal kami mohon izin waktunya dengan kondisi sehat walafiat dan semoga Bapak Ibu semua juga dalam kondisi sehat juga. Yang kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di hari akhir. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan kami dari bidang akademik dan kemahasiswaan Temanggung untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan sistem perkuliahan tahun ini ya, semester gasal tahun akademik 2020-2021. Yang pertama, bahwa kurikulum kita meskipun belum murni ya, belum murni Merdeka Belajar Kampus Merdeka, tapi sudah beberapa tahun lalu menerapkan beberapa sistem perkuliahan yang melibatkan pakar, guru, kepala maupun praktisi yang memang secara praktik lebih berpengalaman daripada kami yang berkutat pada dunia akademik ya, dunia teori, dunia konsep seperti itu. Nah, maka dengan masukan dari beberapa teman-teman dosen prodi, pada semester ini secara resmi kita melibatkan pakar praktisi maupun peneliti sesuai bidangnya yang memang secara khusus kita undang, kita SK-kan 1 semester untuk terlibat dalam kuliah di semester gasal ini. Jadi itu awal ataupun pendahuluan yang kami sampaikan. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan perkuliahan yang kami terapkan sesuai dengan surat edaran Mendikbud, Menak, juga surat keputusan bersama antara Mendikbud, Menak, dan Menkes, ditambah edaran dari Diktis, kemudian hasil survei internal kami, kemudian juga kondisi Temanggung yang masih level PPKM level 2, maka surat edaran kami kemarin itu perkuliahannya masih blended learning ya. Sebagian menggunakan aplikasi Zoom itu daring dan sebagian luring. Nah, untuk 1 bulan itu di setiap mata kuliah 50% daring, 50% luring. Prinsipnya seperti itu. Nah, untuk dosen tamu ini adalah dosen yang kita definisikan dosen yang kita undang dalam kurun waktu tertentu, kemudian kita SK-kan dan mendapat hak dan kewajiban sesuai dengan aturan internal kami seperti itu. Nah, langsung saja, tidak semua prodi ya, tidak semua prodi mengusulkan dosen tamu karena ini sesuai kebutuhan masing-masing prodi. Ini yang paling banyak kami lihat di PTMI, ada juga di prodi PIAUD dan ekonomi syariah. Nah, untuk yang lain, meskipun ini konfirmasi tadi memang beberapa acara ya, kita singgung yang di sini saja. Untuk PGMI itu ada beberapa mata kuliah yang memang perlu melibatkan para pakar di bidangnya, para praktisi di bidangnya yang lebih ahli. Yang pertama itu mata kuliah pengembangan karya tulis MISD. Kebetulan saya sendiri dosen pengampunya. Nanti tim teachingnya ini kami bersama Bumi Halimah ya, Bumi HS. Nah, untuk teknisnya sekaligus ya, teknisnya itu sesuai rapat kemarin itu
Bapak Ibu hanya diminta memberikan materi 3-4 kali pertemuan. Dan tidak harus ke sini. Nah, ke sini ya repot, Mas Roes barang jauh. Nanti kita sediakan Zoom dan nanti akan berkoordinasi untuk rencana pembelajaran semesternya, RPS-nya akan disampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kira-kira kurangnya apa, monggo masukannya, atau nanti bisa secara teknis akan berkoordinasi langsung dengan Kaprodi maupun Sekprodi atau dengan dosennya langsung. Jadi Bapak Ibu tinggal menyiapkan materi sesuai kebutuhan ataupun sesuai kesepakatan dengan tim teachingnya masing-masing, seperti itu. Prinsipnya seperti itu. Nah, kemudian untuk haknya kita menggunakan jam SKS ya, SKS sesuai dengan ketentuan, beberapa kali tatap muka itu ditambah transportasi itu sesuai dengan pagu dari bidang keuangan kemarin. Jadi mohon maaf mungkin jumlah nominalnya itu sekaligus saya sampaikan ya, tidak banyak seperti itu. Tetapi Bapak Ibu kami harap tetap melaksanakan tugas tambahan lah bahasanya. Tugas tambahan ataupun permohonan bantuan dari kami yang memang kami membutuhkan kepakaran maupun pengalaman dan ilmu dari Bapak Ibu semua. Prinsipnya di situ. Kemudian nanti akan kami share ya SK dosen tamu di masing-masing Bapak Ibu semua nanti akan kami share dan selanjutnya nanti tidak harus minggu-minggu ini tetapi bisa menjelang akhir ataupun akhir UTS maupun akhir UAS ujian semester. Jadi perlu kami sampaikan untuk semester ini pembelajaran sudah semingguan lah ya, sudah sampai Sabtu ini sudah ya 6 hari dan kita pembelajarannya memang nanti ada 2 kelas dan bisa digabung biar modelnya kayak seminar gitu aja Pak, Bapak Ibu, dan tidak secara teknis kayak dosen tuh enggak, tapi model kayak seminar aja, bisa menyampaikan materi secara komprehensif ya, secara praktik ya, secara teknis dan nanti bisa dipertajam dengan pertanyaan ataupun pelibatan mahasiswa dalam proses penugasan ataupun Bapak Ibu itu arahnya mau kemana seperti itu. Jadi itu untuk prakata yang perlu kami sampaikan. Kemudian untuk nanti saya jelaskan per masing-masing mata kuliah. Lanjut tadi untuk pengembangan karya tulis ilmiah MSD ini saya bersama Bu Umi dan tadi dan kemarin sudah tatap muka itu masih pertemuan awal ya. Jadi sudah saya sampaikan kepada mahasiswa nanti kita tim teaching dan untuk 3-4 kali pertemuan nanti bersama Bu Umi seperti itu. Jadi yang saya tahu itu untuk bumi pengembangan karya tulis ilmiah MSD, lebih ke pengembangan. Jadi di tugas UTS itu artikel dan esai populer, kemudian UAS itu artikel ilmiah, tapi sudah sesuai dengan pedoman yang kami buat itu tugas UAS-nya itu submit di jurnal ilmiah yang nasional minimal ada cintanya seperti itu. Jadi standar kami memang agak berat meskipun banyak mahasiswa protes tapi ya mau nggak mau mereka harus dapat nilai itu harus sudah submit ya dan nanti kita ajarkan juga Mendeley, Turnitin, OJS dan sebagainya. Kaidah selingkung, template yang sesuai jurnal masing-masing. Jadi itu bumi kira-kira gambaran untuk pengembangan KTI MSD. Nanti panjenengan bisa mengawal ataupun menambahkan best practice-nya. Bisa nanti semacam karya inovasi ya, ataupun inobel atau apalah, monggo nanti kita bisa berdiskusi secara pribadi ataupun bisa kita masukkan ke grup. Kemudian untuk Kak Sobirin ya, Kak Sobirin ini kebetulan ya ahli pakar di bidang kepramukaan. Mohon maaf kemarin Pak saya tidak bisa ikut KML ya, karena waktunya memang berat ini untuk ikut KML dan di sisi lain sertifikat KMD saya itu hilang. Nah, disuruh minta surat keterangan kok berat saya ya seperti itu. Nah untuk Kak Sobirin ini nanti berkolega dengan Pak Fadli di mata kuliah kepramukaan. Nah kepramukaan ini Pak Sobirin perlu kami sampaikan pada tahun lalu itu masih belum sampai pada tugas akhir itu KMD, itu belum sampai. Karena beberapa mahasiswa kami masih sudah ada yang mengajar ya, tetapi rata-rata memang belum KMD.
Nah, untuk tahun yang kemarin, tahun ini ya kayaknya, itu kemarin membuat semacam kegiatan scouting skill ya, semacam ya bukan KMD sih, melibatkan keluarga, intinya materinya pengenalan lebih dalam tentang kepramukaan yang kita bungkus dengan scouting skill. Nah, itu kepramukaan. Nah, nanti Pak Sobirin akan ditemani ya atau bersama Pak Fadoli mengampu mata kuliah kepramukaan di prodi PGMI seperti itu. Ini saya mohon nanti muncul inovasi ataupun nanti bisa ke Temanggung Pak Sobirin untuk memberikan bisa 2 kali atau 3 kali monggo. Nanti koordinasi dengan Pak Fadli atau membuat event yang memang mengarah kepada keterampilan mahasiswa di bidang kepramukaan seperti itu. Nah, kemudian Mas Roes ya, Mas Roes Sinaldi ini sastrawan yang saya kira sudah namanya tercemar di dunia maya ya, baik di YouTube maupun di Google. Dan Mas Roes nanti ini mengampu mata kuliah pembelajaran sastra anak. Nah, kebetulan saya sendiri juga di sastra anak itu nanti eh, mengawal kepada pembelajarannya, bisa ke penulisannya. Nanti akan saya kirim RPS-nya ya untuk dikritisi apa kira-kira materinya kurang apa. Jadi perlu kami sampaikan sastra anak ini memang kita agak sedikit melenceng ya, memang sengaja melenceng dari aturan ataupun kaidah pembelajaran bahasa dan sastra di Fakultas Bahasa dan Sastra karena kebanyakan hanya mengajarkan teori yang arahnya kepada peneliti, kritikus ataupun apresiator sastra. Saya menyebutnya seperti itu. Nah, tetapi di beberapa tahun yang lalu, ya 3 tahunan ini, anak-anak kita arahkan untuk membuat produk karya sastra anak. Contoh yang sudah terbit itu ada beberapa ya kumpulan puisi anak. Kemudian kalau cerpen belum, susah cerpennya. Kemudian juga ada cergam anak, cerita bergambar anak. Dan ini memang satu mahasiswa satu, itu tugas ujian akhir semester, dan kita ISBN kan menjadi buku. Jadi arahnya kita lebih kepada ekspresi ya, tidak hanya resepsi dalam konteks pengetahuan mereka tentang karya sastra anak ini. Jadi secara umum itu, dan kami membagi sastra anak itu hanya wilayah 2 ya, ilmu sastra anak dan karya sastra anak. Nanti kalau saya bisa membantu di aspek ilmu sastra anak, Mas Rois bisa membantu kami untuk memberikan pengawalannya di karya sastra anak yang memang mengarah kepada teknik ataupun bagaimana cara membelajarkan wilayah keterampilan berbahasa itu ya, membaca, menulis, menyimak, dan mendengarkan seperti itu. Itu Mas Rois untuk pembelajaran karya sastra anak. Kemudian yang lain ini ada sudah bergabung Pak Gandhi dan Bu Yuni untuk Budian ini apa Pak Gandhi? Saya lupa untuk mata kuliahnya. Bu Siti Hamdanah belum hadir ya? Di unmute Pak Gandhi coba. Bisa menambahkan. Oke, siap. Izin dulu ke kamar mandi ini. Wah, kamar mandi barang. Saya baru selesai Mas Gandhi tadi mau ngomong malah mau izin ke kamar mandi, Top. Oh, sebentar dulu ya. Mas Roy sehat-sehat toh? Alhamdulillah. Wah, sekarang semakin berbrewok ini. bentar. Tak ambil file dulu. Bu Yuni, ini mungkin Bu Yuni dulu. Ada Bu Orbianti, deh. Ini nanti diminta membantu di prodi PIAUD. Saya lupa mata kuliahnya apa Bu Yuni. Nanti bisa berkoordinasi dengan dosen tim teachingnya. Kira-kira apa saja yang perlu didiskusikan, terus teknis pertemuannya kapan. Nah, tadi sudah kita sampaikan, mohon izin mengulang ya. Intinya tim teaching ini dosen yang kita libatkan sesuai dan kebidangannya kita batasi ya atau kita ya karena saya yakin Bapak Ibu semua ini orang-orang sibuk. Kita memberikan waktu 3-4 kali pertemuan. Bisa tatap muka, kalau yang dekat di Temanggung ya monggo daring luring seperti itu. Kalau Bu Orbianti ini apa Bu Yuni monggo disampaikan mata kuliahnya apa dan nanti kira-kira berpartner dengan tim teaching dengan siapa seperti itu. Monggo Bu Yuni untuk menyampaikan dengan Bu Orbianti ini.
Di-unmute tuh, belum di-unmute ini. Oh ya, oke, terima kasih. Apakah Bu Orbinya sudah hadir? Sudah dari tadi kasih beliau. Oke, maaf ternyata tadi pakai WiFi tidak bisa connect. Nah, mata kuliah di kami yang dengan ini tim teaching dengan Ibu Orbi, ini manajemen penyelenggaraan PAUD ya. Jadi di sini kami mohon bantuan dan Ibu Orbi karena beliau sudah sangat expert ya dalam bidang ini, dalam penyelenggaraan PAUD ini. Beliau juga ketua IGTKI ya di apa dan sudah berpengalaman di bidangnya. Jadi nanti mohon Bu Orbi menyampaikan untuk apa-apa saja pengalaman Ibu mengenai manajemen penyelenggaraan PAUD. Kurang lebihnya seperti itu Pak Ibda. Ya, kemudian bentar saya masih melihat jadwal ini tidak hafal. Disiakat soal melihatnya ini. Ada ini Bu Sri Hamdanah ya, sudah tahu. Bu Sri Hamdanah ini nanti mengampu mata kuliah bersama Bu Faringka. Ini IPS MISD ya. Jadi nanti dengan Bu Faringka entah berapa kali pertemuan akan mengawal teman-teman mahasiswa di mata kuliah IPS MISD. Dan ini perlu diketahui Bu, ini 4 SKS ya. 4 SKS itu kalau dulu zaman kami di PGMI maupun PGSD itu mata kuliahnya ada 2 ya. Telah kurikulum dan pembelajarannya sendiri. Jadi 2 SKS, 2 SKS. Nah, namun di tahun ini sesuai kurikulum kita KKNI ya 2017 itu memang kita jadikan satu, jadi 4 SKS IPS MISD itu di awal adalah telah kurikulum bagaimana konsep teorinya, kemudian KIKD-nya, dan di semester tengah semesternya adalah pembelajaran lebih ke penyiapan perencanaan pembelajaran sampai evaluasi dan ada mini praktik seperti itu. Jadi itu untuk Bu Sri Hamdanah nanti bisa dikomunikasikan Pak Gandhi ataupun Bu Faringka yang mengampu mata kuliah IPS MISD. Nah, kemudian mungkin Pak Gandhi menambahkan. Ini sampai siapa ini? Tadi sudah Bu Umi sudah saya sampaikan, Pak Sobirin sudah, Bu Sri Hamdana sudah, Bu Orbianti sudah, Mas Roe sudah, kemudian apa ini Pak Gandhi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra dari Unisnu Temanggung yang dalam kesempatan ini praktisi yang luar biasa yang sudah bergabung bersama kami. Sebenarnya yang pertama kami ucapkan terima kasih dalam kesempatan ini telah bergabung untuk mengikuti kegiatan koordinasi terkait dengan kegiatan tim teaching dari Prodi PGMI Unisnu Temanggung yang dalam kesempatan ini melibatkan berbagai macam pakar ataupun praktisi di lapangan. Kemudian ada Bu Dian Marta, kemudian ada Ibu Orbianti, kemudian ada Mas Roy Rinaldi, ada Bapak Sobirin, kemudian ada Bu Sri Hamdana, Bu Imi Halimah, kemudian juga ada Pak Abbas ya, yang mungkin sebentar lagi juga bergabung. Kami ucapkan terima kasih. Tadi mohon maaf ini datang terlambat karena masih harus ngurusi mahasiswa PPL yang dalam kesempatan ini kita terjunkan di lapangan. Kemudian melanjutkan dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibda untuk perkuliahan kita saat ini dalam rangka menyambut MBKM memang kita membutuhkan bantuan dari pakar ataupun praktisi untuk meningkatkan kompetensi ataupun capaian dari mahasiswa PGMI sehingga nantinya yang kita berikan di perkuliahan ini bukan hanya sebatas konseptual tetapi di situ juga harus sampai ke ranah teknis yang memang tidak semua dosen mungkin memiliki kepakaran ataupun kecakapan di bidang itu. Maka dari situ kemarin kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Ibda yang telah membantu kita untuk menjadi salah satu wasilah ya sehingga dalam kesempatan ini Bapak Ibu bisa
bersama-sama bergabung secara virtual. Dari Prodi, mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang sudah bergabung. Untuk selanjutnya, memang ada beberapa mata kuliah yang kita kolaborasikan dengan Bapak dan juga Ibu. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Amitullah Ibda. Adapun yang belum ini mungkin Bu Dian Marta ya. Perlu diketahui bahwa Bu Dian Marta ini juga adalah istri tercinta dari Bapak Amitullah Ibda. Ibu dari 2 anak ya. Semoga sebentar lagi juga dapat nambah ini. Ini Bu Dian Marta, alhamdulillah kemarin sudah lolos seleksi kepala sekolah untuk tingkat Kota Semarang. Usianya baru 30 tahun, tetapi di Kota Semarang sudah luar biasa ini kiprahnya. Begitu pula dengan Bapak Ibu yang ada di sini juga luar biasa. Bu Dian Marta ini karena memiliki kecakapan yang luar biasa di bidang kompetensi utama seorang guru ataupun kepala, maka kita akan mohon bantuan dari Bapak dan juga Ibu untuk direct mata kuliah, khususnya kalau Bu Dian Marta ini untuk mata kuliah pengembangan profesi guru MI ataupun SD, yang dimana Bu Dian Marta kita lihat bersama bahwa karya dan segala hal yang terkait dengan pengembangan profesi ini sudah memang benar-benar luar biasa. Nah, hal seperti ini yang kita harapkan dapat diberikan langsung pengalaman-pengalaman, kiat-kiat ataupun teknis khususnya, sehingga untuk karir yang luar biasa dari Bu Dian Marta ini bisa ditularkan kepada mahasiswa kami di MI ataupun SD kelak ketika nanti sudah sampai di lapangan. Nah, maka dari situ bukan hanya batasan bagaimana mereka dapat dibelajarkan tentang pengembangan profesi guru, tetapi kan mereka juga butuh teknis khusus, misalnya cara menulis artikel ilmiah, kemudian mereka juga bagaimana bisa menulis PAK, kemudian apa yang dibutuhkan untuk angka kreditnya dan sebagainya, yang memang tidak semua dosen juga bisa terjun langsung untuk hal-hal seperti itu. Maka dari situ Bu Dian Marta kita butuh bantuannya untuk bagaimana caranya mereka nanti bisa tersampaikan terkait dengan pengembangan dari profesi guru. Mungkin itu secara singkat saja. Kemudian tadi yang lainnya telah disampaikan oleh Bapak Ibda. Kami ucapkan terima kasih, dan intinya kami dari Prodi mangke memasrahkan ya, ibarat derek ke lare-lare semuanya untuk bisa diberikan ilmu dan juga kecakapan secara khusus oleh Bapak dan juga Ibu selama 1 semester ke depan. Adapun teknisnya nanti memang terbatas, tidak melaksanakan pembelajaran secara full, misalnya 16 kali pertemuan, tetapi nanti dari Pak Hamim mungkin bisa menyampaikan secara khusus terkait dengan teknis yang harus kita laksanakan, entah pertemuannya mau 3 kali atau berapa, mau menggunakan daring ataupun mau menggunakan secara luring. Monggo saya nanti serahkan kepada Pak Hamim untuk secara lengkapnya. Dan sekali lagi dari Prodi mengucapkan terima kasih kepada Pak Wakil Rektor dan juga seluruh jajaran institut serta Bapak Ibu yang sudah berkenan bersedia untuk menderek mahasiswa kami dalam mencapai kompetensi utama kita menjadi calon guru MISD dan juga calon teacher prayer. Terima kasih Pak Ibda, itu dulu saya kondur kepada Pak Ibda. Menambahkan dari Pak Gandhi, intinya ini ada 3 prodi yang mengusulkan dosen tamu ya. ES ini tampaknya masih sibuk karena direktur koperasi atau apa ini belum bisa bergabung, dan PGMI kurang 2. Ada Mas Abbas Zahroddin itu ketua HIPMI, juga ketua STAI Tangguh Banjarnegara. Ada Mas Haji Sovanuddin, ini peneliti Balitbang Agama Kota Semarang, tapi lagi ngisi acara juga, jadi izin belum bisa bergabung. Perlu kami sampaikan lagi, inti pertemuan kita 1 semester itu 16 kali ya, minus UTS dan UAS. Kemudian untuk kewajiban atau Bapak Ibu yang memang nanti bisa memberikan materi itu sekitar 3-4 kali seperti itu. Jadi kami tahulah kondisi Bapak Ibu semuanya ini tidak orang pengangguran, semuanya sibuk sekali. Jadi kami juga menyesuaikan timing kelonggaran waktu Bapak Ibu dalam memberikan materi. Begitu pula di PAUD ada Bu Arbianti, ini juga memang pakar pengelolaan PAUD dan pendidikan anak usia dini ya, nanti bisa berbagi ilmu tentang itu. Bu Fatma, halo Bu Fatma. Untuk ES sudah ada?
Apa belum Bu Fatma untuk apa dosen tamunya? Belum menjawab ini. Nah, sekali lagi untuk hak dan kewajiban tadi sudah kami sampaikan, Bapak Ibu berkewajiban mengampu mata kuliah sesuai SK yang nanti akan kami kirimkan. Mengajarnya hanya 3-4 kali pertemuan ya. Dan nanti untuk RPS akan dikirim dosen masing-masing sebagai rekan mitra Bapak Ibu semua sesuai yang diampu. Kemudian haknya Bapak Ibu selain mendapatkan SK nanti akan mendapat honorarium sesuai dengan peraturan. Jadi hitungannya kalau dari keuangan kemarin dihitung SKS-nya plus transportasinya seperti itu. Kalau misalnya nanti ada hal lain ya, misalnya Kak Sobirin mau membuat KMD atau apa, nah itu mungkin bisa dirapatkan sesuai dengan keputusan ataupun kebutuhan prodi. Karena tahun lalu membuat scouting skill seperti itu. Adapun yang lain nanti monggo menyesuaikan. Yang penting 3-4 kali pertemuan secara praktis nanti akan bersama dengan mahasiswa. Untuk yang jauh tidak perlu ke sini ya, cukup daring saja. Adapun nanti yang misalnya berkenan untuk mengampu tatap muka, kami mempersilahkan seperti itu. Mungkin itu dari kami. Nah, selanjutnya mungkin dari Pak Amim ada tambahan dari Pak Amim atau Mbak Siti kayaknya ada ya. Untuk keuangan mungkin ada tambahan. Amin, halo. Lagi berjalan. Ada tambahan, Pak Amin? Jadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Ida tadi. Saya pikir sudah cukup jelas dan bisa mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ida tadi. Jadi intinya bahwa mempertegas saja karena status Bapak Ibu ini adalah tim teaching, maka hak dan kewajibannya seperti yang disampaikan oleh Pak Ida tadi, yaitu SKS dan juga mendapatkan hak SKS dan juga transportasi yang sesuai dengan peraturan yang dimiliki oleh kampus. Seperti itu Pak Ida. Oke. Mungkin itu dari kami. Ada pertanyaan, masukan dari Bapak Ibu, Bu Umi, Bu Dian, Pak Mas Roes, Pak Kak Sobirin, Bu Orbianti, atau Bu Sri Hamdanah, monggo jika ada pertanyaan ataupun masukan, kami sangat berterima kasih jika memberi masukan kepada kami. Karena saya yakin Bapak Ibu semua itu orang-orang sibuk. Jadi tidak, kami mohon izin kalau mengganggu waktunya ketika ada rapat mendadak seperti ini. Karena ini kan awal dulu kita maunya itu sebelum perkuliahan, tapi karena semuanya serba sibuk ya, 2 hari ini aja kita tepar karena rencana Jokowi ke sini sehingga ada vaksinasi ribuan orang, itu juga menguras tenaga sebenarnya. Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan ataupun masukan, kritikan, kami sangat berharap untuk perbaikan pengelolaan jaminan mutu pembelajaran dan pendidikan kami ke depan. Monggo Mas Rois kalau ada masukan, Mas Rois. Aku sementara ini cukup, Mas Ibda sudah sangat jelas. Jelas ya? Ya. Bu Umi lagi sibuk 3 Zoom ini. Saya juga ada Zoom ini. Wah, pusing kita ini memang. Kak Sobirin apalagi ini. Bu Orbiani juga sibuk ini. Bu Sri sibuk ini, Bu Dian juga lagi diklat KS ya, diklat CKS. Jadi semuanya serba sibuk. Cukup nggih? Pripun Kak Sobirin ada masukan? Kalau cukup ya saya kira tidak banyak yang perlu kami sampaikan karena sekali lagi ini semua dalam rangka penguatan mutu kita di bidang pembelajaran dan pendidikan dan pembelajaran, karena sekali lagi itu saja Pak Ibda, terima kasih. Siap, Pak. Jadi gitu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Terakhir kami mohon maaf jika ada kekurangan tutur kata, dan memang kondisi kami sedang berbenah semua Bapak Ibu. Jadi memang belum settle ya, kami menyebut belum settle meskipun juga banyak hal yang memang menjadi PR kami ke depan untuk memajukan Institut Temanggung seperti itu. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terakhir ucapan terima kasih dan salam dari Bapak Rektor dan gabung karena masih ada acara PTKIS bersama Kopertais di Semarang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nanti
tidak lanjutnya Bapak Ibu akan dihubungi oleh dosen masing-masing dan juga kaprodinya masing-masing agar untuk teknisnya lebih jelas dan teratur seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak usah jadi beban lah ya. 3 kali sampai 4 kali pertemuan itu tidak usah jadi beban, bisa dirapel 1 hari itu kayak seminar 4 jam ya oke saja gitu. Jadi tidak harus saklek seperti dosen harus mengisi presensi diisi akad dan mengisi materi, itu tidak. Yang penting legonya Bapak Ibu saja kapan, entah di tengah semester atau akhir semester, it's okay. Nanti modelnya kayak seminar dirapel 3 kali sampai 4 jam ya enggak masalah. Jadi semua 3 slide materi itu memang tuntas ya. Mahasiswa itu tahu cara mengelola PAUD benar-benar yang bagus itu bagaimana. Bu Arbianti nanti mohon bisa menularkan ilmunya kepada kawan-kawan. Mas Rois bisa menjelaskan puisi anak itu kayak gini loh. Begitu pula dengan Kak Sobirin, pramuka itu harus gini-gini dan sebagainya. Begitu pula dengan Bu Sri Hamdana, Bu Umi dan Bu Dian dan sebagainya yang memang sudah kita kaji penempatan ini sesuai dengan kepakaran ataupun hal-hal yang dikuasai Bapak Ibu semua. Itu nggih. Terima kasih atas kehadirannya secara virtual dan kami mendoakan Bapak Ibu tetap menjaga kesehatan, semoga dilimpahkan rezeki, keberkahan, dan kita semua tetap mendapatkan kesehatan. Memang era-era saat ini memang yang dibutuhkan tetap kesehatan. Cukup nggih, kurang lebihnya mohon maaf dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live nggih Bapak Ibu.